Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Herkese sağlık insyaallah. Selamat pagi, semoga semuanya sehat. Pagi ini kita akan menambah materi dari minggu lalu. Jika minggu lalu kita telah belajar untuk mengucapkan huruf U, maka hari ini kita akan mencoba untuk menambah materi, yaitu menambah skill bagaimana caranya, bagaimana teknik untuk mengucapkan vokal E. Di dalam bahasa Turki ada beberapa huruf khusus. Di dalam bahasa Turki berbeda dengan huruf yang biasa kita pakai di sini di Indonesia. Jadi di sana ada O, ada E, ada U, ada U, ada G, dan yumushake. Selain itu ada juga J, ada juga C, ada C, dan ada Sh. Huruf-huruf itu harus kita pelajari lebih dalam, karena kesalahan dalam menyebutkan huruf, kesalahan mengucapkan kata-kata dalam kalimat itu akan mengakibatkan berbeda makna, berbeda terjemahan, sehingga orang lain akan menerimanya dalam versi yang berbeda. Misalnya suatu contoh, shoe adalah itu, shoot adalah susu. Ketika kita salah dalam mengucapkan, maka orang lain akan menanggapi, akan menafsirkan dengan cara yang berbeda. Untuk itu kita harus dapat mempelajari lebih dalam, mempelajari, kita kupas lebih dalam bagaimana cara menyebutkan, bagaimana cara membaca. Soal kita nanti membaca kalimat, membaca cerita, berbicara merhaba, sinisifiorum itu belakangan ya. Jadi yang terpenting kita adalah harus mengenal hurufnya dulu. Mengenal hurufnya, bisa mengucapkan dengan benar, baru kita belajar membacanya. Oke. Di dalam bahasa Turki, di dalam alfabet Turki ada beberapa huruf yang berbeda dengan kita. Ada huruf-huruf dengan tanda pelemah dan ada juga huruf-huruf dengan tanda penguat. Sebagaimana bahasa Rusia. Di sini saya berikan contoh dalam bahasa Rusia. Di sini saya menuliskan nama Mbak Husnul. Jadi Husnul Marati. Jadi jika ditulis dengan alfabet Rusia seperti itu. Jadi bahasa Rusia hurufnya berbeda dengan kita. Hurufnya sama tapi dibaca berbeda. X dibaca H, Y dibaca U, C dibaca S, dan seterusnya. Di dalam bahasa Rusia kita mengenal ada yang namanya tanda pelemah dan tanda penguat sebagai tanda baca. Sama, di dalam bahasa Turki ada 29 alfabet, di dalam bahasa Rusia pun seperti itu. Bahasa Rusia memiliki 29 alfabet dan 2 tanda baca, yaitu tanda pelemah dan tanda penguat. Kita contohkan nama Mbak Husnul, Husnul Marati. Apabila disebutkan, dibaca dengan nama Husnul Marati, maka kita membutuhkan tanda penguat. Tanda penguat bentuknya seperti not balok, di mana di atasnya ada bendera, seperti not balok. Itu sebagai tanda penguat. Jadi membacanya sebagaimana di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Quran, itu berfungsi sebagai waqaf. Jadi berhenti sebentar, kemudian dilanjutkan. Mar'ati, Jumat, seperti itu.
Siapa lagi? Mi'raj, seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Berhenti sebentar, kemudian dilanjutkan. Yang di bawahnya itu di situ ada tanda pelemah. Maka kita membacanya lebih lembut, lebih santai. Husnul marati. Di sini ada tanda pelemah. Bentuknya sama, tanpa bendera. Tanda penguat diletakkan di tengah kata, di tengah kalimat. Sedangkan tanda pelemah berada di belakang kalimat. Tanda penguat berfungsi sebagai apostrof atau jeda, adapun tanda pelemah itu sebagai koma. Situ sekilas tentang bahasa Rusia. Sekarang kita belajar bahasa Turki, ya. Jadi di dalam bahasa Turki sebagaimana bahasa Rusia, di sini juga ada huruf-huruf dengan tanda pelemah dan tanda penguat. Huruf dengan tanda pelemah misalnya u, dan yumushake. Sedangkan huruf dengan tanda penguat itu ada c dan sh. Di sana berbeda sekali cara pengucapan antara o dan e, antara u dan u, antara G dan yumushake, antara j dan C, antara C dan sh. Ini O, ini E, ini U, ini U, ini G, dan ini yumushake. Jadi ada berbeda sedikit. Kemudian bagaimana caranya untuk mengucapkan huruf-huruf seperti itu? Dengan cara lidah kita buat melipat melengkung, maka akan mendapatkan suara yang berbeda. O dan E, U dan E. Di situ teknik pengucapannya. Ketika kita mengucapkannya dengan teknik yang betul, akan menghasilkan huruf yang tepat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam vocab atau kosakata. Nomor 1. Orange, orenmek, oreniyorum, oreniyorsun atau oreniyorsunuz. Oreniyorsun itu adalah biasa atau dalam bahasa Jawa itu ngoko. Adapun oreniyorsunuz itu adalah formal atau di dalam bahasa Jawa dikenal dengan kromo inggil. Jadi berbeda antara bentuk formal dan biasa. Akan ada perbedaan antara ketika kita berbicara dengan teman atau dengan orang tua ataupun dengan orang-orang yang kita hormati. Kemudian selanjutnya nomor 5, oreniyoruz, ojem. Nomor 7, ala. 8, Erdoğan. 9, Emiroğlu. 10, Deliyordu. Yang harus kita perhatikan mulai nomor 7. Di situ ada kata ala. Jadi di situ seperti menyerupai huruf G, tapi di atasnya itu ada kuncirnya. Itulah yang dimaksud dengan huruf dengan tanda pelemah. Jadi kita membacanya tidak agla, tapi ala. Sebagaimana nomor 8 itu adalah marga dari Presiden Turki Tayyip Erdoğan. Jadi kita membacanya dengan Erdoğan, bukan Erdogan. Itu salah. Jadi Erdoğan karena yang ada di situ di sini adalah huruf yumushake dan bukan huruf G. Sama sebagaimana nomor 7 ala. Jadi Erdoğan dibacanya Erdoğan. Adapun penyebutan huruf D itu juga berbeda dengan kita di Indonesia. Huruf D hanya ada di Indonesia.
Adapun di Turki itu hurufnya namanya D. Kalau di Arab dal. Di Rusia D. Jadi berbeda dengan Indonesia. Indonesia lebih tegas, lebih keras, D, DHE gitu ya. Kalau Turki D, dal, D. Jadi tidak terlalu keras. Jadi itu lebih lunak. Terus yang ke-9 emirodu. Nah, itu kita juga harus waspada, sedikit waspada karena di situ ada dua huruf di mana ada sedikit tingkat kesulitan yang cukup. Jadi antara yumushake dan huruf u itu kita harus dapat melafalkan dengan benar. Emirodu. Bukan emiroglu, tapi emirodu. Nomor 10 deliodu. Sama dengan yang nomor 9 metodenya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kalimat. Nomor 1 ben orenji. Ben saya, orenji murid. Jadi saya seorang murid. Di dalam bahasa Turki kita tidak menggunakan to be atau to do sebagaimana di dalam bahasa Inggris ya. Di dalam bahasa Inggris kan kita biasanya menyebutnya seperti ini. I am student, you are teacher, she is a doctor dan semacam itu. Tapi di dalam bahasa Turki kita tidak mengenal SMR, to be atau to do, tidak ada. Jadi langsung ben orenji, saya murid. Kemudian nomor 2 ben Türkçe öğrenmek istiyorum. Ben saya Türkçe, bahasa Turki, öğrenmek belajar, istiyorum saya ingin. Jadi ben Türkçe öğrenmek istiyorum, saya ingin belajar bahasa Turki. Istiyorum itu berarti saya ingin. Jadi meskipun tidak ada ben, misalnya Türkçe öğrenmek istiyorum, itu juga sudah betul karena di sini ada suffix Jadi di situ sudah menyatakan milik. Sebagaimana bahasa Arab, misalnya bait, rumah, ditambahkan huruf ya, akan dibaca baiti, berarti rumah saya. Zauj itu suami. Zauji berarti suami saya. Banat. Banat itu dari kata bintu. Bintu kalau pluralnya itu jadi banat. Banat ditambahkan ya, maka menjadi banati, anak-anak perempuan saya. Jadi seperti itu. Di dalam bahasa Turki juga demikian, karena memang bahasa Turki punya kemiripan dengan bahasa Rusia dan bahasa Arab, karena memang dalam bahasa Turki berasal dari bahasa Rusia dan bahasa Arab. Sehingga kalau tidak menyerupai Rusia, juga menyerupai bahasa Arab. Oke, nomor 3. O zaman, şimdi, Türkçe öğreniyorum. O zaman itu sekarang, şimdi juga sekarang, Türkçe öğreniyorum. Türkçe bahasa Turki, öğreniyorum, saya belajar. Jadi sebagaimana yang nomor 2 tadi, tanpa menggunakan ben, dengan öğreniyorum sudah berarti saya belajar. Jadi o zaman, şimdi, Türkçe öğreniyorum. Saat ini saya belajar bahasa Turki. Oke. Nomor 4, sen Indonesia öğreniyorsun. Ini saya baca satu-satu ya, karena di sini ada sen dan juga ada sis. Sen itu formal atau ngoko. Terus sis itu adalah bentuk kromoinggil. Maaf, saya ulangi. Sen itu biasa atau ngoko, dan sis itu adalah bentuk formal atau kromoinggil. Jadi saya
baca satu persatu. Nomor 4, Sen Indonesia öğreniyorsun. Kamu belajar bahasa Indonesia. Siz Indonesia öğreniyorsunuz. Anda belajar bahasa Indonesia. Jadi ada perbedaan ketika kita bicara dengan teman, dengan adik, dengan orang tua, dengan orang-orang yang kita hormati, itu berbeda dengan berbeda bentuk. Ada sen, ada sis, ya. Itu ada formal dan non formal. Termasuk apabila kita menggunakan sis, maka di belakangnya juga bukan öğreniyorsun tapi öğreniyorsunuz. Sufiks itu digunakan untuk Anda, untuk formal, untuk yang kita hormati. Dan yang kedua adalah apabila bentuk kalimat itu plural atau jamak. Nomor 5. Bizim Arapça öğreniyoruz. Biz itu kami, bizim juga kami. Arapça bahasa Arab, öğreniyoruz kami atau kita belajar. Jadi bizim Arapça öğreniyoruz. Kami belajar bahasa Arab. Kemudian sebelahnya lagi, bizim İngilizce öğreniyoruz. Kami belajar bahasa Inggris. Oke ya, sampai di sini. Nomor 6. Benim adım Zeda Özem. Benim adım Zeda Özem. Yang pertama harus kita perhatikan, antara benim dan adım itu adalah huruf yang berbeda. Benim itu menggunakan i dan adım itu menggunakan e. Benim ada i, mau huruf besar, mau huruf kecil, itu ada titiknya. Itu jadi kalau dalam alfabet ataupun misalnya kita pakai HP, pakai komputer, itu harus kita set dulu sebagai Turkish keyboard. Jadi itu berbeda memang jenis hurufnya. Jadi harus kita setting dulu untuk Turkish keyboard. Di dalam bahasa lain tidak ada huruf i besar itu ada titik, hanya Turki yang huruf i besar ada titiknya. Jadi untuk huruf i, mau huruf besar ataupun kecil itu ada titiknya. Adapun e, mau besar mau kecil itu tidak ada titiknya. Jadi hampir menyerupai huruf m, tapi itu dibaca e. Kalau di dalam bahasa Turki diposisikan sebagai huruf yang berdiri, itu yang huruf e. Kalau di dalam bahasa Korea itu posisinya tidur, itu juga huruf e. Oke, paham ya? Kemudian nomor 7, shu ala. Shu itu ala air mata. 8. Orada Tayyip Erdoğan efendim var. Orada di situ Tayyip Erdoğan efendim var. Tayyip Erdoğan itu nama orang, yaitu presiden Turki yang saat ini ya. Efendim, apa itu efendim? Efendim itu jika berdiri sendiri itu dari kata effendi, tulisannya seperti itu. Tapi itu dibaca efendim, efende. Itu adalah tuan. Jadi Tayyip Erdoğan efendim berarti Tuan Tayyip Erdoğan. Efendim itu berarti bisa tuan, bisa juga nyonya. Jadi laki perempuan itu sama, pakai satu kata efendim. Tuanku, nyonyaku, seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang kita hormati, untuk orang-orang yang kita muliakan, kita menggunakan kata efendim. Orada Tayyip Erdoğan efendim var. Di situ ada Tuan Tayyip Erdoğan. Nomor 9. Burada. Di atas pakai orada, di bawahnya pakai burada. Burada Selçuk Emiroğlu var.
Burada di sini Selçuk Emirolu namanya. Var itu there is atau there are. Burada Selçuk Emirolu var. Berarti di sini ada Selçuk Emirolu. Oke. Kemudian nomor 10 yang terakhir. Ömer Deliolu Bey hastanesi var. Ömer Deliolu siapa? Itu namanya Pak Umar, Pak Umar. Kalau di Indonesia itu Pak Umar. Kalau di sana itu Ömer. Itu pakai e ya. Pakai u. Ömer Deliolu Bey hastanesi var. Itu ada B. B itu berarti Mister atau Pak. Bapak Umar. Hastanesi itu rumah sakit. Kata dasarnya itu hastane. Itu rumah sakit mendapat suffix si. Jadi hastanesi, kayak misalnya universitas itu kan universite. Ketika sudah menjadi kalimat, kita tambahkan suffix si menjadi universitesi. Jadi di sini Ömer Deliolu Bey hastanesi var. Pak Ömer Deliolu sedang berada di rumah sakit. Oke, mungkin sementara kita belajar sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada saya. Boleh silahkan dengan melalui bermacam-macam media yang kami sediakan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Tasyukur ederim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.